Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Dewanda Ruhmi Utada, mahasiswa YIED Metro, jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Oke, di sini saya bersama Mas Rahman Nur Rahman ya, tepatnya nama lengkapnya. Ya benar. Bagaimana kabarnya Mas Rahman? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa sekali. Tetapi kurang semangat ya. Ya mungkin karena udah agak malam. Oke, jadi kita ambil tag malam itu karena Mas Rahman ini sibuk sekali. Wah, Ini nggak sebagai begitu juga. sebagai petani muda yang petani milenial lah ya, yang luar biasa sekali tekadnya, usahanya, dan semangat sekali. Kita akan tanya-tanya. Saya mau tanya nih, Mas Rahman ini kan sebagai petani, apa aja digeluti dalam dunia petani ini? Tapi saya ingin bertanya tentang ini yang ada di belakang kita, lele. Jadi ikan lele ini, kenapa Anda memilih ikan lele? Ya mungkin yang pertama ikan lele itu ikan konsumsi sehari-hari ya. Jadi ikan lele itu akan dibutuhkan kapanpun, setiap saat. Intinya dia banyak peminatnya lah di bidang konsumsi itu. Ya, jadi untuk pembuangan lumayan Mudah. Oke, siap. Jadi Mas Rahman ini memilih karena ikan lele ini sering kali dikonsumsi dan banyak peminatnya. Awalnya nih, kok bisa mengelola ikan lele ini, itu belajarnya di mana ataupun gimana nih ceritanya gitu? Ya kalau belajar itu awal mula dari kawan. Nah, jadi kawan saya itu juga ada usaha pembibitan ikan lele. Nah, ceritanya awal mula dulu saya main ke sana, saya lihat-lihat, saya bertanya kok prospek bagus. Nah, jadi saya minat lah untuk budidaya juga, seperti itu. Berarti inspirasi dari kawan ya Mas Ya ya? benar. Teruntuk itu dari segi permodalan, modalnya kan mungkin nggak tahu nih, saya nggak tahu sedikit atau banyak, itu bisa jelasin gimana itu? Ya kalau modal sendiri, kalau bagi saya itu lumayan banyak ya. Modal sendiri Ya modal, alhamdulillah modal sendiri dulu. Wah, keren sekali ya. Modal sendiri masih muda. Selanjutnya dari pembibitan ini, induknya, dari Ya. induk ini beli atau meminta atau gimana tuh? Ya kalau awal mula dulu mungkin karena permodalan yang Masih minim. Jadi dulu awal mula saya pinjam dulu itu indukannya. Nah, dari indukan minjam kita udah punya bibit sendiri, kita jual, alhamdulillah ada hasil, kita beli indukan, jadi kita punya sendiri. Nah, terus yang dipinjam ini dibalikin nggak kira? Jadi balikin. Ya siapa tahu Iya. kan dari sananya terus udah sama kawan sendiri gitu. Nggak enak lah itu. Oke, dari indukan ini pertama awalnya itu dari minjem ya. Iya. Dan kira-kira itu prospeknya besar gak sih? Ya, hasil yang didapat dari ini. Kalau untuk hasil ya lumayan. Nah dulu dari 2 kolam kita jual bibit, itu nambah 1 kolam lagi, terus kita bikin lagi, alhamdulillah sekarang udah nyampe 6 6 kolam. Kira-kira nih 6 kolam ya. Itu Ya. tuh waktu pembenihan pertama kali itu kan butuh modal yang lumayan lah ya. Itu rugi atau bisa langsung untung gitu? Ya kalau rugi sih pernah ya. Yang namanya usaha itu nggak ada usaha tanpa resiko. Ya jadi
kalau rugi ya kita jangan putus asa, kita lebih semangat lagi, kita bikin lagi. Berarti awal ini itu nggak langsung jadi mas ya? Itu berapa kali memijah baru jadi gitu? Awal mula waktu pertama kali mijah, saya mijah 3 kali itu baru jadi. 3 kali Iya. Pertama kedua gagal. Nah itu, nah dari situ tuh Ya. yang pertama nih, pikirannya Mas Rahman itu waktu gagal ya, waduh gagal nih, itu tuh kesannya gimana gitu buat Mas Rahman? Ya sedih ya. Oh, sedih Iya. sedih ya karena Iya. kan awal gitu. Ya modalnya itu kan juga lumayan sih bagi saya itu. Ya tentunya tetap semangat aja lah. Luar biasa, dengan modal semangat bisa jadi. Selanjutnya nih kan udah ada kolam induk ya kan, dari situ memasarkannya. Ini awal mula pemasaran dulu masih diambil oleh pengepul. Ya diambil oleh pengepul, lama kelamaan mungkin petani kecil, petani dari desa-desa itu lewat melihat ada pembenihan, dia mampir lalu dia minta bibit. Nah jadi ke petani-petani itu. Berarti ini ya apa namanya, dari petani-petani lain juga membutuhkan bibit dari yang lain juga gitu Ya karena ikan lele itu familiar lah intinya. familiar terkenal lah, Terkenal. jadi banyak peminatnya. Banyak peminat. Nah terus hasil dari ini itu kira-kira tuh omset itu bisa ditentukan, misal nih kan kalau gajian itu per bulan, itu Iya. Mas Rahman ini gajiannya setiap berapa bulan gitu? Ya kalau dari hasil gajian ya mungkin bisa dibilang penghasilan per bulan. Kalau kita bikin ikan lele ini kita bisa mengatur waktu gajian kita sendiri. Hebat sekali, ternyata seperti pemerintah. Jadi mungkin dari 6 kolam ini kita bikin penetasan 3 kolam. Setelah itu selang 15 hari kita bikin lagi 3 kolam lagi. Nah ikan lele itu kan umurnya bibit itu 30 sampai 40 hari itu udah bisa Gimana ya? kita jual, kita panen untuk bibit sendiri. Nah itu kan sudah terbaca dari 15 hari kita jual yang tetesan pertama, 15 hari kembali kita jual tetesan yang kedua. Nah itu kita bisa atur sedemikian rupa. Hebat sekali ya, ternyata wirausaha UMKM ini bisa ngatur gajian sendiri, keren. Ya begitulah seninya di wirausaha. Seninya keren. Nah penjualannya ini untuk penetapan harga itu tuh jualnya gimana tuh? Apa namanya, per apa gitu? Kalau bibit lele selama ini masih jualnya dia per gelas. Nah, dia kalau mungkin dihitung per biji itu juga ada tapi jarang. Nah itu hitungannya satu gelas itu berapa itu mas? Kalau harga sekarang ini masih kisaran 12.000 sampai 15.000. Itu tergantung ukuran. Tergantung ukuran dan Iya. kualitas ya. Berarti kalau satu kolam itu kira-kira berapa itu? Kurang lebih kita di kolam 2 kali 5 meter itu mungkin kapasitas panen bisa sampai 100 gelas. 100 gelas satu kolam ya, satu kolam. Wah, berarti kalau dikali, udah kali ini aja lah 12.000 15.000 dikali 100 satu kolam, ini ada 6 kolam. Wah, luar biasa sekali omsetnya ya ternyata. Ya nggak gede-gede amat lah. Ya kalau untuk ukuran UMKM besar lah, karena kan
pada musim kayak gini kan susah juga ya. Nah, oh ada lagi nih, ini kan musim covid. Ya. Nah, perbandingannya sebelum covid sama pas covid ini. Nah ini termasuk terjadi kendala kita di dampak covid ini. Jadi permintaan pasar itu juga menurun, otomatis harga sekarang juga menurun. Berarti harganya itu bisa berubah-ubah mas ya? Ya sementara ini masih berubah-ubah. Nggak stabil. Ya dari dampak covid ini. Nah kalau dari ininya apa, pemeliharaan itu pernah nggak sih mengalami kendala gitu? Waktu pemijahan ataupun pas bibitnya udah jadi kayak gini, ada penyakit atau apa gitu? Ya kalau kendala sih pasti ada. Nah, terutama saat curah hujan itu terlalu tinggi. Nah itu air otomatis dia jadi asam, ikan bisa mati kalau air terlalu asam. Kalau terlalu panas juga bisa mati. Terlalu panas juga mungkin dia gosong bisa mati juga itu terlalu panas. Berarti ini perawatannya kalau menurut saya susah nih gitu ya. Ya susah-susah gampang, semua itu kalau bilang susah itu karena kita belum jalanin aja. Sebenarnya kalau kita udah jalanin enak-enak aja. Tapi pastikan ada apa namanya, gejolak pada saat ininya. Luar biasa sekali. Terus kesan-kesannya Mas Rahman ini pada saat mengelola ini nih, itu apa waktu ada kendala atau waktu pas jaya-jayanya gitu. Yeah. Nah kalau membicarakan tentang kejayaan, kejayaan kayak kerajaan aja, itu pernah nggak sih mencapai target atau rekor nih dari Mas Rahman sendiri, catatan Mas Rahman, oh ya targetnya segini nih gitu. Terus kita bisa lebih gitu, pernah? Ya pencapaiannya sih pernah, yaitu kita satu induk itu sampai menghasilkan bahkan nyampe hampir 600 gelas. Jadi satu induk kolam kita penuh 6 kolam ini? Iya. Wah luar biasa, dan kualitasnya jos-jos. Ya tentunya. Itu pada saat itu harganya itu kisaran berapa? Waktu itu mungkin saat musim kemarau, jadi permintaan pasar kita turun, otomatis harga turun. Kita dulu dapat harga 10.000. 10.000 per gelas Ya. tapi kan dikali 600 udah berapa itu? Oke, selanjutnya apa lagi ya, bingung saya mau tanya apa lagi Ya mungkin udah. karena udah terpaku dengan ini. Luar biasa sekali Mas Rahman ini, saya jadi terpukau ini, terinspirasi. Dan terakhir nih, quotes-nya, pesan-pesannya untuk kita semua lah, khususnya anak-anak muda ini. Karena kan Mas Rahman ini masih usia berapa Mas? 21. 21, masih muda sekali. Oke, silahkan sampaikan Mas Rahman. Untuk sahabat muda, jangan takut untuk mencoba. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Habiskan masa gagalmu sebelum habis masa mudamu. Wirausaha itu asik lagi mengasihkan. Go ahead. Oke, kuotas yang luar biasa sekali. Untuk menutup perbincangan pada malam hari ini, karena sudah malam ya. Ya lumayan. Ini mohon maaf ini karena saya telah mengganggu waktu istirahat Mas Rahman dan udah jam segini. Enggak juga. Terima kasih intinya dan mohon maaf. Siap. Tadi kuotasnya gimana? Ayo kita bareng-bareng sebelum penutupan, kita bareng-bareng nih. Ayo apa ini? 1, 2, 3. Wirausaha itu asik lagi mengasihkan. Go ahead. Oke, luar biasa sekali. Saya akhiri. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.